Kayaknya ini pernah aku suruh ganti namanya. Jadi jalan yang bengkok. Ya, Dia bilang iya. Ya selamat malam Bang. Gimana kabarnya? mana bisa diubah ya, di jagung Jaringannya orang. putus Bang. Jangan sampai Yesus yang udah Yesus yang udah di jalan yang lurus, yang adalah jalan yang lurus. Malah itu nanti kalian ganti jadi Isa yang jalannya ditikung. Oh, jadi Yesus itu hanya jalan ya Bang ya. Jadi Yesus itu hanya jalan saja ya. Masuk nih topik ini. Ya. Jadi Yesus itu jalan ya Bang. Hanya itu yang kamu tahu. Ya saya tanya Abang, Yesus itu jalan apa tujuan? Wih, lama banget ini berpikir. Menurutmu, jawab saya dulu. Jika dia adalah jalan, menurutmu? Ya menurutku saya pakai data diam ya. Apa yang ku cari kalau dia adalah jalan? Ya menurut Yohanes 16:4. 46 apa? Ya 46. Jangan kasih saya ayat. Kita bicara secara logika sekarang. Memang Anda masih bisa berlogika ya? Bisa. Oke, baik, berlogika kita. Jalan itu adalah lalu yang kita lewati untuk menuju tujuan. Bicara. Wah, ini nggak dengar ini signalnya, ini beli HP nggak beli sinyal, susah ini host. Jadi Yesus itu jalan. Oh begitu lagi. Ya, terus apa lagi Bang? Mau dia apa? Aduh, mau dia apa Bang? Sekarang saya tanya, menyangkut kita bicara umum ya, kita gak perlu yang khusus-khusus, oke? Bicara aja Bang, nggak apa-apa. Nggak ada yang larang kok Anda bicara. Menurutmu Kristen itu dibenarkan sama Yahudi apa tidak? Oh enggak, ditolak. Ditolak? Apa yang ditolak oleh orang Yahudi? Buktinya Yesus ditolak oleh mereka, bukan Mesias yang ditunggu-tunggu. Malah Yahudi ingin membunuhnya. Malah kok iya kan dia dibunuh. Oke, saya turuti pikiranmu sekarang ya. Wih, hebatlah kau. Silakan. Kalian mengakui bahwa Kristen ditolak sama Yahudi. Terus? Artinya Yesus ditolak oleh Yahudi. Ya itu faktanya Bang. Tapi kenapa kalian yang datang kemudian tuh mengangkat Yesus juga sebagai nabi? Udah jelas-jelas Yahudi menolak Yesus. Enggak ada ya. Di Al-Quran enggak ada Yesus. Di Al-Quran enggak ada Yesus. Berarti ngapain kalian bahas-bahas kekristenan menolak Yesus yang ngapain lu naik kemari kalau nggak mau dibahas? Kamu yang naik memulai membahas kok. Kamu yang naik membahas loh. Kita ngomong soal logika aja loh, logika. Iya kau yang membahas, masa kau menuduh kami yang membahas? Kau yang membahas, kau yang bertanya, saya jawab. Iya, saya bilang kalau orang Yahudi udah menolak Yesus, ngapain Yesus kalian angkat jadi nabi? Kan goblok namanya. Loh, enggak, nabi saya bukan namanya Yesus, nabi saya namanya Isa alaihissalam. Bukan Yesus. Yesus itu orang Romawi yang mati terkutuk di tiang salib. Orang dari mana? Romawi. Yesus itu nama Romawi yang mati terkutuk di tiang salib. Anaknya Bunda Maria bukan nama Yesus. Yesua Amasia namanya anaknya Maria, bukan Yesus. Masih mau ke datang besok? Nangis loh. Ketawa dengar kau itu. Bang Suma ketawa dengar kamu. Bang Suma ketawa, Anda yang nangis. Bila perlu Bang Suma ngomong, kasih hadap ke saya sini. Bang Suma ditantang. Ada dulu Bang Suma, terapi dulu nih Bang Suma, anak kecil ini Bang Suma. Iya, saya lagi punya ginjal. Silakan ketawa aja. Jadi gini Bung, maaf ya teman-teman. Jadi gini. Ya.
Nabi kami bernama Isa alaihissalam kemudian datang di tengah-tengah Bani Israel. Ketika dirinya datang menyampaikan kepada Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian wahai Bani Israel. Itu seruan daripada Nabi Isa alaihissalam ke tengah-tengah Bani Israel. Inilah jalan yang lurus itu, kata Nabi Isa. Wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'abudu hadha siratul mustaqim. Jadi jalan lurusnya itu adalah menyembah Allah, Tuhannya orang Yahudi dan Tuhannya Yesus. Itu jalan lurus itu. Silakan. Mohon maaf deh Bang Suma. Boleh saya tanya? Kok jaringan mundi? Iya, silakan. Bang Suma. Iya, silakan. Boleh saya tanya? Boleh. Tadi itu kan ada teman satu tadi, entah siapa itu yang bicara, saya nggak tahu. Katanya kami nggak mengenal Yesus, yang kami kenal Isa gitu. Iya, saya sedang menjelaskan Nabi Isa ini. Saya tidak menjelaskan Yesus ini. Ini yang saya bahas ini Nabi Isa. Nabi kami yang datang di tengah-tengah Bani Israel, yang dibengkokkan ajarannya kemudian sehingga muncul Yesus dan muncul Kristen. Apakah sekarang saya tanya Bang Sumanya, apakah orang Yahudi pernah menyalibkan orang yang bernama Isa? Dulu orang-orang Yahudi menolak Nabi Isa alaihissalam. Mereka membuat makar kemudian. Nabi Isa datang mengajarkan mereka. Gimana? Apakah Bang Suma punya catatannya itu bahwa orang Yahudi mengenal yang namanya Isa itu? Catatan kami adalah Al-Quranul Karim. Oh, ini wahyu. Oh, Al-Quran. Saya pikir. Oh, jelas. Kami tidak berdasarkan terhadap hasil penelitian orang-orang yang tidak dikenali. Oh, kalau bukan berdasarkan hasil penelitian, untuk apa orang banyak berpikir? Kalau penelitian manusia itu syarat dengan kesalahan. Tapi kalau Allah pencipta alam semesta yang maha menyaksikan segala sesuatunya yang menorehkan, kami yakin itu tak akan mungkin ada kesalahan di dalamnya. Nah, ini kan udah soal, apalagi kalian tahu Quran kan katanya penuh dengan sains kan gitu. Al-Quran itu adalah wahyu Allah, yang berkata di dalamnya itu adalah yang maha melihat, menyaksikan apa yang terjadi terhadap nabinya yang datang kepada Bani Israel. Lukas menuliskan tentang Yesus, Lukas tak pernah melihat Yesus. Paulus bercerita tentang Yesus, Paulus tidak pernah melihat Yesus. Begitu juga Markus, begitu juga pengarang Matius, Yohanes, apalagi yang di Pulau Patmos, tidak pernah melihat Yesus. Tapi mereka berani menceritakan tentang Yesus. Tapi kalau Allah yang bercerita, Dia yang mengutus Nabi Isa alaihissalam, Dia yang menciptakan Nabi Isa alaihissalam, Dia yang memberikan amanah kepada Nabi Isa alaihissalam, Dia yang maha tahu tentang ciptaannya. Demikian, silakan. Bentar dulu Bang Suma. Yang Matius, Lukas, Markus itu ceritakan itu Isa apa Yesus? Dia menceritakan tentang orang yang sudah dipalsukan namanya, yang seharusnya adalah Isa alaihissalam. Mereka palsukan namanya dengan nama Yesus disebabkan karena tulisan mereka itu dijual untuk orang-orang Yunani sebelum. Apa itu? Semua kau datang besok. Begitu lagi. Gimana? Masih ada? Satu hal lagi sekarang. Ya, tambah lagi yang lebih hot lagi, silakan. Iya, mumpung saya lagi semangat, habis makan ginjal tadi. Oh, lanjut. Oh, begitu ya. Saya pikir minum kencing unta. Bukan. Gini, Bang Suma. Ya. Bang Suma. Saya tanya, mungkin kebanyakan Muslim kan ini. Saya belum nanya loh ya. Hati-hati. Saya nanya Anda langsung. Langsung roboh nanti Anda. Silakan. Tanya satu hal dulu sekarang ya. Tanyakan sampai Anda puas sebelum saya bertanya. Satu hal aja dulu. Entar ya udah. Ganti-gantian boleh. Ya, silakan. Ya, mungkin Bang Suma juga tahu sendiri bahwa kalian itu
percaya dan yakin bahwa yang kalian sembah itu adalah sama dengan apa yang disembah oleh orang Yahudi. Janganlah berpikir soal Kristenan dulu sekarang ya. Ya, memang Kristen itu penumpang gelap dari Barat, betul. Lanjut. Oh begitu. Oh iya. Saya terima itu kata-katanya. Oh iya pasti, itu udah benar itu, nggak. Jangan ragukan itu, Bang. Tapi, oke, seperti yang Bang Suma bilang barusan, Kristen itu penumpang gelap. Iya, memang betul. Justru saya berpikir sebaliknya. Apa yang Anda yakini itu kami nggak numpang ke Yahudi, jadi kami nggak boleh disebut penumpang karena kami nggak numpang ke Yahudi. Islam berdiri sendiri. Kenapa saya bilang iya? Kalian itu penumpang gelap. Kenapa? Karena kami numpang di mana rupanya? Ngaku-ngaku sama menyembah apa yang disembah oleh orang Yahudi, tapi satu pun satu kata seperti ini orang Yahweh baru mau belajar bicara ini, host. Nama Yahweh gak pernah ada dalam Quran, catat itu. Itu artinya kami tidak menumpang. Menumpang hanya pakai nama Allah. Ya, nama Tuhan kami Allah. Anda bawa Yahweh? Gak kenal kami dengan Yahweh. Apa itu Yahweh? Loh, katanya sama dengan apa yang disembah sama orang Yahudi. Loh, kok gak tahu kenal Yahweh? Kalau mereka mengatakan mereka menyembah pencipta alam semesta, berarti sembahan mereka sama dengan yang kami sembah, karena kami juga menyembah pencipta alam semesta. Berbeda dengan Kristen, menyembah manusia yang diciptakan oleh pencipta alam semesta, kan beda. Beda kelas. Kalau kamu hanya sekedar bicara soal siapa yang menciptakan kamu dan itu yang kamu sembah, mohon maaf, jangan pernah belajar soal sejarah kalau begitu. Memang ada sejarahnya pencipta alam semesta bisa ditulis. Percuma kamu bisa bilang sama ajarannya dengan orang Yahudi, tapi kalau yang kamu sembah saja gak pernah ada tertulis seperti kata Yahweh, nama Yahweh gak pernah ada satu pun dalam Quran. Bagaimana kamu bilang? Kami bukan penumpang gelap, Cahayu. Hei, kami bukan penumpang gelap. Mengklaim hal seperti Bang Suma. Tidak ada urusan. Lo, uang kami punya dalil tentang akidah. Kami belajar tentang tauhid. Kami berbicara mengenai muamalah, syariat, akhlak. Itu kitab suci kami. Agama orang bisa. Dan kami tidak kemudian mengambil kitabnya. Bilang gak ada urusan dengan. Dan kami tidak mengambil kitabnya agama lain untuk kemudian membenarkan agama kami. Enggak seperti agama yang dari barat itu mengambil terjemahan dari kitab agama lain lalu ditempel satu sampul dengan kitabnya orang Yahudi. Berbeda. Kalau Al-Quran mana ada mengambil kitabnya agama Yahudi nempel di atas kitab kami? Nggak ada. Kami bukan penumpang gelap. Al-Quran ya Al-Quran, berdiri sendiri, kemudian tidak butuh kitabnya agama lain untuk membenarkan Al-Quranul Karim. Berbeda dengan surat-surat yang ada di Romawi sana. Mereka membutuhkan kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemahan Septuaginta untuk melegalkan kemudian tulisan-tulisan orang yang tidak jelas untuk mengatakan bahwa itu adalah firman Tuhan. Apa ada bukti? Nggak ada. Ayo. Susah mana pertanyaannya mana? Aku nunggu pertanyaan Anda yang paling berat. Silakan. Dulu udah pernah aku suruh ganti jalan yang buntu. Udah aku bilang jangan lagi datang besok ya. Susah diisi akalnya bang. Ya susah lah karena nggak bisa membedakan antara jalan dan tujuan. Jalan menuju Monas itu bukan Monas. Monas dan jalan menuju kepada Monas itu berbeda. Sementara ente antara jalan dan tujuan itu Anda sama-samakan. Yesus itu jalan dan Elohim itu adalah tujuan. Tidak ada orang sampai kepada Elohim tanpa melalui Yesus. Berarti Yesus itu hanya oknum, nabi, rasul, duta yang dilalui untuk menuju kepada Tuhannya Bani Israel. Salahnya Kristen karena menjadikan Yesus itu sama dengan tujuan dan jalan. Itu koflaks namanya. Jalan ke Monas bukan Monas, Bung. Jalan ke sekolah bukan sekolah. Jalan ke pasar bukan pasar. Kalau di Kristen enggak. Jalan dan pasar sama aja. Itulah hebatnya agama saudara. Oke, agama dari barat. Standby aja dulu ya. Sekalian isi kodam. Kita sapa dulu aja nih, ada Edward Peter. Selamat malam Pak Edward. Selamat malam. Iya Pak. Gimana kabarnya Pak?
Wah, jaringannya kurang bagus. Pak Edward. Oh, sehat. Agamanya apa, Pak? Oten. Oh, Oten, siap. Jadi udah siap dicek akalnya, Pak, Sejak ya? kapan ada agama Oten? Pak Edward, bisa dibesarin suaranya, Pak? Iya. Iya, udah Silakan siap. Bang, silakan. 1 Siap. 2 3 3 2 1 dicoba. Cek cek cek. Masuk. Halo. Edward. Sudah siap dicek akalnya, Pak, ya? Kalau belum siap, kita udah sediakan ambulan. Atau bisa lambaikan tangan di sebelah kanan, ada kamera. Waduh, merah itu. Silakan Pak, di kopi di monitor Pak, tukang kopi kebeli motor. Pak Edward. Angkat saya jadi bosmu, Bang. Iya, Bos. Ya, bagus. Apa yang ingin disampaikan, Pak Edward? Silakan, Pak. Aku ingin bertanya aja, Bos. Ya, silahkan. Apa makna mencium Hajar Aswad dan mengelilingi Ka'bah? Wes, mantap. Jadi di Islam itu, sekiranya ada perintah di dalam Islam untuk makan manusia, maka Islam pun akan melakukan itu. Iya. Iya. Karena kami umat Islam itu sami'na wa ta'ana. Kami mendengarkan lalu kami taati. Ketika ada perintah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan kami laksanakan. Kenapa? Karena kami sama seperti Yesus, mentaati perintah Tuhan. Yesus itu dalam Galatia 4 nomor 4, dia adalah manusia yang takluk kepada perintah-perintah Tuhan yang ada dalam hukum Taurat. Kami pun demikian. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan kami, apa yang perintahkan kemudian Nabi kami, maka itu yang kami lakukan. Kami Muslim, kami bukan orang kafir. Kafir itu artinya menutup diri dari perintah Tuhan. Nah, kalian itu disebut kafir kenapa? Karena semua perintah Tuhan yang ada di dalam kitab yang Anda tenteng setiap hari, itu Anda bantah dan Anda tidak laksanakan. Malah apa yang tidak diperintahkan itu yang Anda perintah, itu yang Anda lakukan. Kalau kami, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kemudian untuk mencium Hajar Aswad, mencontohkan kemudian untuk berziarah tawaf mengelilingi Ka'bah. Kami lakukan itu. Yesus sujud, Yesus tidur di atas perahu, Yesus kemudian tergantung di atas pohon. Kenapa Anda mengaku sebagai pengikut Yesus sementara Anda tidak melakukan apa yang Yesus lakukan? Sedangkan dalam Yohanes 14 nomor 12, kalau kau mengasihi aku, kamu akan melakukan semua pekerjaan yang pernah aku lakukan. Kenapa ente tidak lakukan? Apakah pantas Anda disebut pengikut? Tidak. Anda adalah anti Yesus. Masih ada lagi? Meow. Ow. Meow. Ow. Pak Edward, silakan dibuka kembali mic-nya, Pak. Bang Suma, Iya, Paman. ngobrol lagi. Ayo. Enggak, tadi satu hal aja saya mau tanya Bang Suma. Ya, silakan saudaraku Majinu. Katanya sama apa yang diimani dengan orang Yahudi. Itu Kristen klaim udah mereka, bukan Rasulullah kami. itu. Ada gak satu kata Yahweh dalam Quranmu itu? Yahweh itu dewa sembahan orang Mesir. Yahweh itu dewa walia. Dewa yang bukan laki, bukan perempuan. Orang Yahudi tidak menyembah Yahweh. Bicara tentang dalil ya. Mati meja. Di mana ada tertulis Yahweh dalam kitabnya orang Yahudi? Tunjukkan kepada saya. Mana? Ya jelas ada. Tunjukkan. Tunjukkan
Tunjukkan. Kalau nggak ada, nggak mungkin orang mengimani itu aja. Ya. Saudaraku, saya minta tunjukkan dalilnya ada nama Yahweh di dalam kitabnya Yahudi. Tunjukkan. Mana? Adonai ada juga di dalam Quran. Kalau Adonai itu ada dalam Al-Quran. Ya, disebut Arab. Ya, Kenapa? lanjut. Itu kan gelar. Lanjut. Bukan nama. Lanjut. Itu gelar. Adonai itu Tuhan. Atau Ilah. Atau Rab. Apa masalahnya rupanya? Ilah itu bukan bukan nama, gini aja, itu Bang Suma. adalah gelar. Bang Suma. Dari tadi Bang aja. Suman terus apaan sih? Apa sebenarnya permasalahan Bang Suma menolak Kristen itu apa? Apa sebenarnya? Itu bukan persoalan, tapi itu adalah masalah besar. Menolak neraka adalah sesuatu yang hak bagi kami umat Islam. Kristen itu neraka. Ngomong-ngomong soal neraka, Nih. lu sadar gak? Bang Suma sadar gak neraka itu kalian ambil dari Alkitab kami? Oh ya? Iya. Coba. Cek di dalam perjanjian lama pun gak akan di kitabnya orang Yahudi pun Bang Suma gak akan pernah ketemu. Terus Kata di mana itu neraka tertulis hanya ketemu neraka di dalam perjanjian kitab baru. saudara? Di mana ada kata neraka di dalam kitab saudara? Tunjukkan ke saya. Oh, wah, katanya menguasai Alkitab. Mateminya. Anda mengatakan sesuatu yang mengada-ngada bahwasanya di kitab saudara ada kata neraka. Mana tunjukkan ke saya. Siapapun sekarang yang mendengar di sini ya, silakan cari sendiri. Iya. Kalau percaya Dasar saya, tidak silakan kampret. cek sendiri. Bagaimana ceritanya? Apa yang Suma ini bicarakan adalah Mama. Ya. Saya udah setengah ngantuk Gurunda. Tapi denger dia jadi aja. Gimana ceritanya? Kita bertanya, mana? Coba tunjukkan di mana neraka tertulis di Bible. Wah, ada. Iya, di mana? Cari sendiri. Lu memang nggak pernah baca Alkitab berarti, cuma sok tahu berarti. Loh, mana tunjukkan ke kita di mana ada tertulis neraka itu di dalam Saya kitab. bukan tipe orang tukang hafal ya, tapi yang saya tahu itu ada di sana. Dibilang aja lu blow on. Udah Kalau- selesai. Bukan belum. Ngapain hal yang ada kita harus tutup-tutupi? Pada akhirnya kalau kita mencari kita akan ketemu juga bahwa itu memang ada. Saudaraku, Logika kita mending mainkan, ngapain? Mending Nggak perlu. Anda pakai daster aja besok di jalanan, berdiri di Nggak perlu pinggir habisin jalan, waktu untuk- daripada untuk menghafal. Anda membahas Kalau nggak paham, sesuatu yang Anda tidak Apa paham. yang ada dan Kalau saran saya sih lebih beli pancing umpan yang bagus besok ke laut mancing udah dapat ikan. Gitu. Saya setuju. mendingan lu jadi ikan yang cuma makan-makan umpan itu. Oh gitu ya. Iya. Adalah. Ya, bicara fakta aja. Mungkin ada perawat atau dokter pasiennya yang hilang. Salah satu pasiennya mungkin ada di sini. Nggak, saya cuma tanya Bang Sumanya, apa sebenarnya permasalahan Bang Suma dengan kekristenan itu? Udah dijawab tadi loh. mohon maaf, waktunya pulang ya. Ayo Dek, ayo pulang rumah sakit jiwa. Yuk, balik yuk. Pulang yuk. Ayo Dek. Udah dibilangin. Udah dibilang jangan Kita lagi nggak mau datang masuk besok. neraka. Baju udah jawab. Siapa yang mau masuk neraka gitu loh? Kalau dia bertanya punya mulut, giliran dijawab kupingnya hilang. Allahu Akbar. Next ada Jack Bird from. Selamat malam, assalamualaikum kalau muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik bang, muslim ya bang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau muslim ya kita nggak bakal cek akalnya bang. Silakan bang, kita kasih waktu 3 menit. Apa yang ingin disampaikan? Ya, pengen mendengar aja bang. Alhamdulillah muslim saya. Oh ya bang ya. Baik, terima kasih bang. Saya turunkan ya, nggak apa-apa. Ya. Selalu
Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Next ada Sony. Selamat malam. Assalamualaikum. Kalau Muslim. Salam. Halo. Ya bang, silakan bang. Apa yang ingin disampaikan bang? Mau tanya sama Bang Sumat. Kan di Islam kan ada 7 tingkatan surga ya. Nah itu bedanya apa ya bang? Sebelumnya bang Sony Islam ya? Iya Islam. Alhamdulillah. Oke baik. Waktunya 3 menit ya bang ya. Silakan bang Juma. Surga. Anda mengatakan surga itu ada 7. Betul? 7 tingkatan katanya. Ya betul. Ya maksudnya Dapat saya dari mana itu bang? nah, dalam ini Al-Quran. saya mau saya mau biar terang gitu biar tahu. Kita belajar. Ya betul. Iya. Silakan. Muslim kan ya? Iya bang. Oke, silakan. Enggak, saya pengen tahu dari Bang Suma gimana. Saya kan nggak tahu gitu. Pengen diterangkan gitu bang. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah memberikan suatu pengajaran. Surga itu tidak bisa dibayangkan, kata beliau. Rasulullah mengatakan bahwasanya surga itu adalah sesuatu yang gaib, yang kemudian menjadi tempat yang penuh dengan kesenangan, kesejahteraan, kenikmatan, tempat yang tinggi, indah, asri dan seterusnya. Al-Quranul Karim menjelaskan bahwasanya ada yang disebut surga Firdaus seperti yang sering saya sampaikan dalam surah Al-Mu'minun dan juga ada di dalam surah Al-Kahfi di ayat 107. Jadi kalau surga Firdaus ini Allah mengatakan sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Surga Firdaus ini diperuntukkan untuk mereka yang khusyuk kemudian di dalam menjalankan ibadah, salat, zakat, menjaga diri, menghindarkan diri dari persinahan. Itu surga Firdaus. Kemudian Al-Quran surah As-Saff ayat 12. Di situ Allah mengatakan bahwasanya Allah mengampuni dosa-dosa dan memasukkan manusia ke dalam surga, dan ke tempat-tempat yang dibawanya itu ada sungai-sungai disebut dengan surga Aden. Dan Allah mengatakan itulah zalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang agung. Nah, surga ini terbuat dari intan yang putih. Nah, penghuninya pun kemudian adalah orang-orang yang beriman karena kesempurnaan iman dan Islamnya, sehingga mereka kemudian dimasukkan ke dalam surga Aden. Karena surga Aden ini diperuntukkan bagi mereka yang memiliki sifat sabar dan telaten di dalam menerima ujian ketika mereka hidup. Yang ketiga ada surga Naim, ada surga Ma'wa, ada surga Darussalam, apalagi surga Darul Muqamah. Darul Muqamah. Iya Bang Handi, terus Bang Handi. Surga Al-Muqamul dan surga Kuldi. Iya. Iya dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Kalau kita ingin menjelaskan kemudian terinci sampai ke semuanya diuraikan, itu mungkin perlu pembahasan internal Islam, Bang. Ini komal untuk debat lintas agama. Iya Bang, makasih Bang. Iya. Karena saya tahu Bang Sony ini sebenarnya tahu hanya ingin menguji Bang Handi aja. Enggak Bang, saya enggak tahu, saya masih ya belum, ilmunya itu belum tinggi gitulah. Ya Islam ya baca biasa gitu, sholat 5 waktu itu. Tapi belum kayak orang pesantren, bukan. Cukup ya Bang. Cuma, oke, cukup Bang, makasih Bang.
Ya, sama-sama saudaraku. Yang dimaksud tadi Bang Juma surga Aden itu di Al-Bayyinah ayat 7 sampai 8 ya Bang Juma. Ya, Ya. Al-Bayyinah. Oke, next kita sapa dulu ada Fun. Selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Silakan dibuka mic-nya. Oh, hafal semua ya. Heran gue ini anak ini belajar di mana sih? Siapa? Bang Juma. Kok belajar di mana? Bukannya saya belajar sama antum? Ya juga sih lupa saya. Iya. Masya Allah. Lanjut. Ya, lanjut Fun. Ya mau salam kenal buat Bang Zuma saja, sehat selalu. Ya. Salam kenalnya buat Bang Zuma aja. Semua. Keren. Ya sama semua. Hati-hati di kick, Bang. Guru-guru semua yang terhormat. Di sini ada pengawas komal loh. Hati-hati. Salamnya dari Papua. Iya bang, Masya Allah, Papua. Pokoknya Fun tiap ini malam pasti dengar Bang Zuma. Islam ya? Islam. Oh. Agak lain fotonya bang. Oke bang, ada lagi Iya, yang disampaikan? Enggak, cuma nyemak-nyemak doang, cuma mau salam-salam sama Bang Zuma sama guru-guru semua. Oke bang, Sehat baik. selalu. Ya tetap berjuang siang dan malam, standby terus. Iya bang. Iya. Oke. Siang dan malam. Terima kasih semua ya guru-guru. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sapa lagi Bu Linda Rosita. Selamat malam Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya Bu ya. Baik, saya kasih waktu 3 menit. Apa yang ingin disampaikan Bu? Tidak ada. Ui. Terus kenapa naik Bu? Saya ingin Jangan-jangan Ibu mau aku cek kodamnya? Kodamnya kosong Bu. Kok ibu-ibu begini nih. Kalau ibu bertanya, Bang Juma, saya punya tangga, saya punya teman. Teman saya itu punya teman juga. Tapi karena temannya itu punya teman juga, akhirnya temannya itu saya nggak kenal, gitu kira-kira pertanyaannya. Ya Bu, Bu Linda kalau nggak ada yang ingin disampaikan nggak apa-apa, dibawa dulu Bu ya. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum. Salam kenal ya Bu ya. ada pertanyaannya kok. Oh, Wis. ada. Ya silakan Ibu. Tim ya. Ya, turunkan aja. Ibu mau beli skincare. Iya. Manras yang gue tanya. Silakan Ibu, pertanyaannya apa Bu? Turunkan aja. Jangan begitu kalau sama ibu. Bu, ada yang tidak ingin ditanyakan Bu? Oh gitu ya. Makasih ya Bu. Sementara. Sehat selalu ya Bu ya. Iya. Makasih Bu. Saya ingin bertanya Bang. Iya. Menurut tetangga Anda, bukan? Enggak, Bang Zuma nih kalau lagi menjelaskan mati meja itu artinya apa Bang? Sama seperti mampus kayak gitulah. Oh gitu, bahasa gaul toh. Iya dong. lanjut Mati meja mampus sudah. Tadi dipikirnya apa deh? Dipikirnya apa artinya itu? Tak pikir itu bahasa Makassar, ada makna lain. Tak pikir gitu, seperti pararang. Kalau pararang kan biawak kan gitu. Ada. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi istilah-istilah yang kami gunakan dulu di kampung kayak seperti nenek kiper itu sebenarnya itu
bukan penistaan, artinya itu hal-hal yang mustahil. Mustahil lah yang kau omongin itu. Kenapa? Karena mustahil nenek-nenek bisa jadi kiper. Iya. Kan itu kira-kira maksudnya. Waduh, nggak ada oten ini. Yang ada cuma ini. Nih. Kumaha Kang? Kang Jagar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bruna, Abang, Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Mau minta saran, Abang. Saya tuh Islam dari kecil, cuman untuk ibadah kayaknya susah banget, Abang. Aduh, nggak tahu harus gimana ini. Untuk ibadah kayaknya susah banget, Abang. Nah, kalau ini Ustadz kita ini, Akhi Sugi. Akhi. Boleh. Akhi Sugi. Akhi. Ade. Jangan sia-siakan hidupmu, Akang. Hidup ini cuma sekali, Akang. Dari tadi, Bang. Itu aja, Kang. Jangan sia-siakan hidupmu, Kang. Iya. Ya susah hanya kalau mau subuh tuh bangun, sebetulnya bangun, cuman malas ke kamar mandi, dingin lah apalah. Nah, disitulah gunanya iblis diciptakan, Bang. Itu. Iblis itu selalu mempengaruhi, menggoda orang mengikuti perintah Tuhan. Jadi usahakan godaan-godaan iblis yang terkutuk itu buang jauh-jauh, Bang. Jadi di situ memang kata iblis gini nih, kan ajannya jelas, as-sholatu khairum minan naum, lebih baik sholat daripada tidur. Nah iblis balik, as-sholatu nauminal khairu, lebih baik tidur daripada sholat. Itu, Bang. Iya. Nah, iblis pintar itu, Bang, membola balik fakta gitu, Bang, ya. Jadi buang-buang lah. Lucu Bang Gandhi ini. Iya. Aduh, udah sih, saya cuma pengen itu aja, Bang. Mudah-mudahan jawab. Ya silakan. Ya. Silakan, udah selesai. Sebenarnya kalau kita jadikan kematian itu adalah sebuah nasihat, maka tak ada kemudian kekuatan dan upaya yang bisa menghambat diri kita ini untuk ibadah. Coba kita lihat kematian itu bagaimana sangarnya, Bung, kematian itu. Terpisahnya antara ruh dan jasad itu menjadikan hal dunia ini menjadi seketika melupakan kita. Apa yang kita perjuangkan siang malam seketika membelakangi kita, benar-benar membelakangi kita, sehingga tak ada lagi upaya kemudian untuk merasakan segala upaya yang kita perjuangkan dalam kehidupan. Sampai-sampai nama kita misalnya nama Akang, ya, Akang Jager. Akang tuh panggilan abang, orang Sunda, Bang, Jawa Barat. Iya. Misalnya panggilannya Akang, ya. Taruhlah misalnya Akang Jager ini. Ketika Akang Jager sudah menjadi mayat, orang-orang tidak lagi menggunakan nama Akang Jager. Misalnya ada orang yang datang, mana Akang Jager? Enggak, pasti dia akan mengatakan mana mayatnya. Karena sekedar nama saja itu sudah tidak mau lagi ini ditempelkan ke mayat. Tidak mau lagi. Nama sekedar nama aja ogak kemudian disandingkan dengan dengan seguyur mayat. Gak mau lagi. Nah, pada saat itu kita akan apa? Apa yang kita bisa? Kita tidak bisa lagi menghadap ke dunia, nggak bisa. Kita menghadap kehidupan berikutnya, yaitu akhirat. Urusan-urusan kita sekarang adalah urusan akhirat. Tidak ada lagi urusan duniawi. Sementara urusan duniawi justru yang melalaikan kita mengingat kepada Allah. Urusan duniawi yang akan kita tinggal ini, itu memang sengaja dibuat untuk bisa melupakan kita. Makanya ada yang disebut takwa.
Takwa itu adalah orang yang takut kepada Allah. Kita takut kedinginan, tapi apakah kita tidak pernah takut akan siksaan kubur? Apa artinya sebuah air yang bersih yang keluar dari keran air yang diminum pun mungkin bisa, dibandingkan ketika kita di bawah tanah? Begitu hujan lebat, semua tanah, semua air kemudian terkujur di tubuh kita. Kita mau lari kemana? Nggak bisa. Kalau kita mengambil air wudhu, begitu kita dingin tinggal ambil handuk, lap, dah selesai. Perapian nyalakan kompor, dah selesai. Bikin kopi, dah selesai. Tapi kalau di alam kubur, hujan deras, semuanya airnya mengenai tubuh kita. Kita nggak bisa duduk, pinggir dulu, berteduh. Nggak ada cerita berteduhan, nggak ada. Dan itu bisa dialami jauh lebih dahsyat daripada itu. Dan yang bisa menolong kita hanyalah amalan ibadah. Dan kematian itu adalah suatu kepastian, Bang. Sekarang di rumah ada misalnya 5 orang. Potong tangan saya, pasti ada di antara berlima orang ini yang lebih dulu pergi, pamit. Assalamualaikum, anak berangkat duluan. Ada, bisa jadi 1, bisa jadi 2, bisa bersamaan. Banyak orang yang tidur satu keluarga kebakaran bersamaan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada yang bersamaan naik kendaraan sama-sama tabrakan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pasti kematian itu akan datang. Lalu ketika orang masih santai, sabar dulu, Bang. Ketika orang masih santai, masih menikmati makan bersama keluarga di KFC dan seterusnya, orang masih nonton bola, kita sudah ada di bawah tanah. Apa yang kita rasakan? Apa yang akan kita lakukan? Kekuatan apa yang kita punya? Ayo, kebanggaan apa yang kita punya? Tenaga apa yang kita bisa lakukan? Yang kita manfaatkan kemudian untuk menghalang itu semua? Tak ada. Jadi ibadah itu memang hanya diperuntukkan bagi yang bertakwa. Ma makna takwa? Takwa itu adalah takut kepada Allah. Takut kepada Allah membuat kita semakin dekat kepada Allah. Ibarat kata gini, kita punya teman, sahabat memiliki rumah yang mewah, tetapi sebelum kita sampai ke rumahnya itu tersedia anjing galak, harimau lah misalnya. Karena kita tidak mengenal kemudian sang pemilik rumah, kita takut ke rumah tersebut. Tapi mau tidak mau kita digiring ke sana. Begitu kita sampai ke sana, diobok-obok sama harimau. Tapi kalau kita kenal sama yang empunya, tinggal kita telepon, bro, ya mas, saya mau merapat ke rumahmu ya. Oke. Tunggu ya, tunggu. Kalau belum ada kode jangan kesini ya. Saya kandangkan dulu si bom-bom saya. Karena kalau tidak habis Anda dicabik. Karena kita dekat dengan sang pemilik rumah, maka harimau, anjing galak semua diamankan karena kita mau datang sebagai sahabatnya. Begitulah orang yang bertakwa. Orang lagi pada tidur, dia teleponan dengan Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Salat yang dilakukan dengan khusyuk akan naik ke langit ke-7 dan akan dipuji oleh makhluk-makhluk yang ada di langit. Wahai si fulan, siapakah yang melaksanakan engkau? Engkau begitu harum, engkau begitu cantik. Siapa dia? Maka ketika yang mendirikan salat itu kelak mendekati ajalnya, para malaikat kemudian datang menyambut sang fulan dengan senyuman. Wahai ahli surga, selamat datang di alam barzakh. Ini adalah alam kemudian untuk menuju kepada tempatmu yang indah. Begitu juga sebaliknya, orang yang kemudian ada tertoleh namanya dalam pohon kehidupan, tapi tidak pernah mengirim salat ke langit ke-7, itu dicari. Kurang ngajar benar ini. Dikasih oksigen, dikasih rezeki, semua dilengkapi, nggak pernah ada ibadahnya. Oh iya, tunggu ye, awas lu. Kata malaikat, awas lu ye. Begitu juga yang mendirikan salat, tapi hanya ya seadanya saja. Maka makhluk langit bertanya, ente siapa? Kok buruk kali wajah kau?
Ini bang, ada yang mendirikan saya. Dia tidak mabuk tapi kayak mabuk. Dia tidak gila tapi kayak nggak waras. Oh, iya. Dia rupanya dia hanya orang munafik. Rupanya solatnya itu hanya kemunafikan. Solatnya itu hanya karena ingin ria, ingin dibilang orang berilmu, ingin dikatakan ahli ibadah, ingin dikatakan lebih beriman, lebih bertakwa, lebih daripada yang lain. Oh, manusia ria. Nah, akhirnya kita yang menyadari ini tak ada yang berat, Bung. Sampai-sampai orang yang sudah dihimpit tanah itu mengatakan apa? Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia, aku akan menyembahmu meskipun hanya sedetik. Allah kemudian mengatakan, apakah pada saat engkau hidup ini tak ada datang kepadamu untuk mengatakan itu, mengabarkan itu? Ada ya Rabb. Oh, nggak bisa, udah selesai waktumu. Kamu punya akal. Apa katanya? Ya udah kalau gitu kembalikan aja aku menjadi batu ya Rabb. Nggak bisa. Enak kali kau sudah hidup menghirup segala macam kuberikan, kau bayar mata yang kuberikan kepadamu 1 biji aja. Dengan amalan-amalanmu kepada aku itu tidak bisa sepadan. Aku berikan 2 biji mata, bahkan bulu-bulu yang kutempelkan dalam tubuhmu kau bayar dengan ibadahmu sejak engkau lahir sampai engkau mati, tidak akan sepadan. Apanya susahnya kau sujud kepada aku 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat? Jatuh miskin rupanya kau. Tidak ya Rabb. Ya sudah, kalau gitu ini adalah alam penyesalan. Alam kubur itu memang alam penyesalan, Bung. Makanya alam barzah itu biasa disebut oleh orang-orang yang berilmu sebagai alam penyesalan. Makanya kita memahami ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah surga bagi orang-orang kafir dan penjara bagi orang-orang mukmin. Makanya tidurnya orang yang berilmu, ya, itu adalah sesuatu yang menjadi hidupnya orang-orang yang tak berilmu. Nah, ini maksudnya apa? Artinya bahwasanya orang-orang yang cinta dunia sedang tertidur saat ini. Nanti mereka terbangun ketika ajal sudah ada di tenggorokan. Saya ulang, orang yang cinta dunia saat ini tertidur, dan orang yang cinta akhirat saat ini terbangun. Makanya tidurnya itu kurang, karena mereka selalu terjaga menanti datangnya sang panggilan. Kalau pecinta dunia itu tertidur. Tertidur mereka itu. Nanti ketika sudah dikerumuni datang kemudian melayat orang-orang di rumahnya baru tersadar, terbangun. Ya Allah, ternyata kematian ini ternyata betul. Aku ingin kembali ke dunia. Sudah saatnya, waktu kamu di dunia kamu hanya tertidur, otakmu nggak berfungsi. Saatnya kamu terbangun. Nah, nikmatilah detik per detik menuju kepada akhirat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sekira begitu Bang, Saudara. Tidak ada yang berat di dalam ibadah itu ketika kita yang meyakini bahwa kehidupan setelah hari ini itu ada. Contoh misalnya besok hari Rabu ya, atau hari Selasa. Itu udah pasti akan ada hari Selasa. Pastinya akan datangnya hari Selasa bagi kita, bagi Anda, bagi saya, bagi semua orang yang ada di sini. Itu sama pastinya dengan adanya hari kematian buat Anda. Ya, bisa jadi Pak Bom duluan, Anda belakangan. Bisa juga dibalik, Anda belakangan, Pak Bom duluan. Itu sudah diatur oleh Tuhan. Silakan. Insya Allah Abang, mudah-mudahan bisa lebih baik ke depannya. Makasih Abang pencerahannya. Insya Allah. Mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Ini saran sedikit buat teman-teman, buat teman-teman yang di bawah. Aduh, kita di sini memang di samping kita dapat ilmu, kita juga hiburan. Cuman kalau bisa kayak saya gini lah. Jadi jangan cuman hiburan seru-seruan aja. Cuman kalau bisa dapat ilmu juga, memperkuat iman juga gitu loh teman-teman. Iya, betul. Ya, betul. Abang makasih Abang ya. Sama-sama sahabatku. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelihatannya saudara kita ini ahli ibadah. Hanya untuk menyampaikan edukasi itu melalui kita yang ada di sini. Sengaja bertanya supaya sahabat yang lain di bawah itu bisa jadikan pelajaran.
termasuk pelajaran buat saya. Betul. Masya Allah. Setuju. Setuju. Baik, berikutnya kita sambut Mas Pardi atau Mr. Fove. Silakan berdua, siapa duluan? Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam kenal Bang semuanya. Bang Zuma, saya fansnya sama Bang Zuma. Iya, sama, salam kenal Bang. Jadi saya dari NTB Bang. NTB. Iya. NTB itu mana Bang? Kalimantan Utara, Selatan? Di Nusa Tenggara Barat, Lombok, Sumbawa. Lombok. Ya. Dekat Bali itu Bang ya? Iya, betul. Bali, Pulau Komodo. Iya. Iya Bang. Iya, lanjut Bang. Tempatnya Saifuddin Ibrahim ya? Jadi gini Bang, beda. Saya mau sedikit bertanya tentang masalah ibadah ini Bang. Selama ini saya kok selalu Bang, selalu berat untuk menjalani ibadah ini, untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali saya akan lakukan, saya merasa ada sesuatu yang berbisik atau apapun itu bagaimana penjelasannya Bang? Saya seperti malas untuk melakukan ruqyah itu, ruqyah. Tetapi rasa ingin itu untuk melakukan ibadah itu ingin banget, cuman selalu timbul aja rasa ingin, seperti ada yang berbisik gitu loh Bang. Udah pernah cek kodam Bang? Ada yang bisikin mungkin? Tapi nggak pernah melakukan itu, dan saya juga nggak terlalu percayakan hal-hal kodam atau apapun itu Bang. Cuman saya ingin bertanya kepada Bang Zuma itu, apa yang harus saya lakukan dengan kepribadian saya seperti ini Bang? Iya, baik. Terima kasih. Tadi hampir sama dengan pertanyaan saudara kita barusan. Jadi gini Bung, saya hanya ingin memberikan sebuah perumpamaan saja. Kenapa iblis itu kemudian diupah dengan neraka? Dikarenakan iblis itu hanya tidak ingin menghormat kepada Adam. Wahai iblis, hormatlah kamu kepada Adam. Iblis ogah hormat. Ini kepada Adam, iblis hormat Bang. Iblis tak mau hormat. Tapi kepada Allah, iblis itu hormat. Maksudnya pada saat Adam belum dicipta, kemudian Allah itu dihormati oleh sang iblis. Nah, iblis diperintahkan menghormatlah engkau kepada Adam. Iblis ogah, alasannya ya aku dicipta lebih sempurna. Aku dari api, dia kemudian dari tanah. Ya, secara sepintas alasan iblis ini betul adalah alasan akal-akalan. Tetapi dasar pijakannya kemudian karena merasa dirinya itu lebih hebat. Nah, perintah ibadah yang datang kepada kita umat Islam itu adalah bukan menghormat kepada Adam, tapi menghormat kepada Allah. Jadi jatuh-jatuhnya orang yang tidak mau menghormat kepada Allah, dalam arti kata ibadah kepada Allah, itu statusnya lebih rendah dari iblis. Karena kenapa iblis ini masih mengatakan, ya Tuhanku, demi kemuliaanmu ya Tuhanku. Berarti iblis masih memuliakan Allah. Hanya saja iblis itu tidak mau menghormat kepada Adam. Itu aja, karena sifat sombong. Sehingga apabila ada orang yang kemudian ingkar untuk taat kepada Allah, berarti dia lebih iblis daripada iblis. Sementara iblis tempatnya adalah neraka. Jadi kita ini tempatnya di mana kalau kita lebih iblis daripada iblis? Mereka nggak hormat, iblis ini nggak hormat kepada Adam. Ketika diminta untuk sujud menghormat,
Nah, sementara manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, diperintahkan kemudian untuk bersujud menyembahnya kepada Allah. Kita nggak mau, berarti kita lebih setan daripada setan. Nah, kemana perginya orang yang lebih setan daripada setan? Sedangkan orang-orang kafir yang tidak menyembah kepada Allah saja, Allah ancam dengan ancaman yang sangat dahsyat. Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka kemudian kekal di neraka. Ya, jadi kalau kita ini mumpung kita masih muslim, maka kita harus menyadari malasnya kita ibadah dikarenakan karena iblis itu memang sudah bersumpah. Apa kata iblis? Fabima aqwaitani la aqwadanna lahum sirataka mustaqim. Ya, seperti itu ayatnya ya. Kalau salah tolong saya diluruskan, ditegur kemudian. Di situ iblis mengatakan begini, karena engkau telah menyesatkan aku, kata iblis, pasti aku akan selalu menghalangi mereka untuk ibadah di jalanmu. Kata iblis, fabima aqwaitani la aqudanna lahum sirataka mustaqim. Wahai Tuhanku, karena engkau telah menyesatkan aku, engkau telah mengatakan aku sesat, maka pasti aku akan menghalangi keturunan Adam untuk beribadah. Aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian aku setan pasti akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, kita umat Islam itu indahnya itu di situ. Kenapa kita malas ibadah? Karena ternyata setan yang menghalangi kita. Kalau setan berhasil menghalangi kita ibadah, berarti kemenangan bagi setan, kekalahan bagi kita. Karena setan ini memang ditangguhkan oleh Allah. Maka ketika Allah mendengarkan ucapan iblis itu, Allah mengiyakan. Apa kata Allah? Qala kharuj minha mas'u ma madhura laman tabi'aka minhu la amla anna jahannam minkum ajma'in. Itu kata Allah, itu ancaman Allah. Pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Kamu di sini termasuk orang yang kemudian malas untuk beribadah. Saya kira begitu, Bung. Singkat dan mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai edukasi buat saya pribadi dan siapapun yang merasa bahwa di dalam dirinya itu banyak hal yang harus diusir berupa iblis sehingga malas ibadah. Demikian. Oke, baik Bang Popeye, gimana? Makasih banget Bang, makasih semuanya Bang Zuma, makasih atas sama-sama Bang. Makasih banget. Oke Bang, makasih. Terus saya juga tadi bilang cek kode itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serius sekali guys. Next ada Thomas Ken, ini udah pasti Kristen ini. Selamat malam, salon kecantikan. Sejahtera bagi kita semua. Saya Thomas, asal Palu, Sulawesi. Ya. Saya di sini bukan untuk berdebat, saya mau bertanya sedikit tentang Yohanes 14:6. Ya, saya suka menyimak Bapak Juma itu suka berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Iya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itu kan saya suka di minggu di Bapak Gereja bilang, di situ saya suka memikirkan kalau tidur gitu, semenjak perkataan Bapak Juma. Jadi saya mau minta penjelasan lebih rinci gitu Bapak. Ucapan mana yang membuat sahabat saya ini, saudara saya ini nggak bisa tidur?
Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu aja, Pak. Baik. Jadi yang pertama yang perlu dipahami di sini adalah kerangka pengajaran Yesus dan ruang lingkup tempat Yesus ngajar dan siswa-siswa Yesus. Jadi ketika Yesus mengajar di sebuah perguruan, kita jangan merasa bahwa kita ini juga mahasiswanya. Karena Yesus itu memiliki ruang lingkup pengajaran, proses belajar mengajar. Dia adalah seorang rabi, dia adalah seorang guru. Guru bagi Bani Israel. Bani Israel ketika Yesus datang, Bani Israel yang sombong, selalu busung dada. Mereka selalu merasa keturunan Abraham, merasa kemudian mereka adalah anak-anak Tuhan. Sehingga setiap nabi yang datang kepada mereka, mereka selalu menyepelekan itu. Mereka menganggap kami ini sudah keturunan yang sudah dijamin surga. Sehingga untuk apa kami percaya lagi kepada nabi-nabi yang datang? Bahkan jangankan Nabi Isa atau Yesus, dalam pandangan Islam itu Nabi Isa, jangankan Yesus, Nabi Musa yang jelas-jelas memerdekakan mereka dari perbudakan aja pun dibuli sama dia. Apalagi Yesus. Jadi ucapan daripada Yesus ini, itu ungkapan kepada Bani Israel yang sombong, yang mengaku beriman kepada Tuhannya Abraham, yang mengaku sebagai penganut Taurat, tapi menolak Yesus. Maka Yesus mengatakan, meskipun Abraham adalah bapakmu, meskipun Musa adalah nabimu, meskipun Taurat adalah kitabmu, tapi kalau kau menolak aku, maka kamu tidak akan sampai kepada Bapa. Itu maksudnya. Kata Yesus kepadanya, nya di situ siapa? Kita, bukan. Nya itu adalah Bani Israel. Jadi kita jangan kepedean ketika ada ucapan Yesus seakan-akan Yesus itu berbicara kepada kita ini. Bukan. Kata Yesus kepadanya, nya itu adalah Bani Israel. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, tuh coba lihat, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Tuh buktinya. Berarti siapa di situ yang harus mengenal Yesus? Bani Israel yang menolak Yesus, yang tidak menyangka dan tidak mau tahu kalau Yesus itulah Mesias yang mereka tunggu. Jadi kita tidak boleh masuk ke dalam kelasnya Yesus karena kita tidak terdaftar di sekolahnya Yesus. Sekira begitu, Bung. Silakan ditanggapi. Oke, berarti Bapak Juma ini pembicaraannya terbalik dari Bapak Gereja. Silakan. Ya. Oke, saya terima masuk akal dari perkataan Bapak Juma ya. Ya. Dan satu lagi, silakan. Setiap minggu itu di dalam pertama itu pendeta bilang bahwa agama yang paling kasar, agama yang paling ya maaf ya untuk umat. Enggak apa-apa Pak. Muslim, maaf ya. Enggak apa-apa. Bilang Islam itu agama teroris. Saya mau bertanya, apa itu benar agamanya atau orangnya? Itu aja Pak pertanyaan saya itu. Iya. Jadi kalau berbicara agama Islam itu agama jihad. Jihad itu berjuang. Bukan jihad teroris itu, bukan Pak? Oh beda. Jihad itu berjuang. Ya, bukan menjajah. Kalau teroris itu KTP-nya Islam, tapi oknumnya bukan Muslim. KTP-nya aja Islam. Karena Muslim itu adalah mentaati perintah-perintah Allah untuk tidak membunuh manusia. Coba kita lihat di dalam ajaran Islam, di dalam surah Al-Maidah ayat 32. Cerminan agama Islam itu sebagai satu agama. Maaf Pak, diulang maaf. Tadi surah apa? Surah Al-Maidah ayat 32. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian di situ dikatakan annahu man qatala nafsa bighairi nafsin aw fasadi fil ardi faka'annama qatalan nas jami'a. Barang siapa kemudian yang membunuh satu manusia
bukan karena berbuat kerusakan di bumi manusia tersebut, maka dia seakan-akan telah membunuh seluruh umat manusia. Ini dalil. Dan sebaliknya kata Allah, "Wa man ahyaha faka'annama ahya'an nas jami'a." Dan barang siapa kemudian memberikan pertolongan, memberikan kehidupan, membantu manusia, satu orang saja, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan seluruh umat manusia. Ini ajaran Islam, Bung. Mana ajaran membunuh manusia dalam Al-Quran? Tak ada. Mengebom gereja tak ada perintahnya, haditsnya pun tak ada. Apalagi dalam ayat suci Al-Quran itu tak ditemukan. Jadi kalau seorang pendeta mengatakan agama Islam itu adalah agama rasis, agama teroris dan seterusnya, itu upaya melindungi jemaatnya supaya tidak waras. Dibiarkan jemaahnya gila terus. Padahal mereka siang pendeta-pendeta ini sedang berdiri di rumah ibadah, di rumah penyembahan kepada sembahannya, di mana gedung itu adalah warisan penjajah yang agamanya adalah agama seperti agamanya pendeta. Kalau Islam disebut sebagai agama penjajah, teroris, silakan aja. Tapi boleh dong kami mengatakan Kristen juga agama penjajah. Teroris meledakkan kemudian gereja yang kurban 10, 20, 30, 40 lah. Anggap saja gitu. Habis itu sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari pelakunya ketangkep, penjara, hukuman mati, selesai. Tapi kalau penjajah, berapa juta wanita harus menjadi janda, berapa juta wanita harus anak-anak menjadi yatim piatu oleh penjajah. Apa agamanya? Mungkin dikatakan penjajah bukan beragama Kristen, tapi Kristen adalah agama yang dianut oleh mereka yang menjajah. Jelas itu. Itu pasti. Gak bisa lagi kita main kata tentang itu. Karena Kristen ini adalah ketika dicek KTP para penjajah, agamanya Kristen. Kalau Kristen ini ajaran kasih, maka oknumnya tidak akan melakukan secara terstruktur penjajahan di atas muka bumi. Tapi faktanya, dalam menjajah mereka menanamkan akidah, mengajarkan kemudian agama bernama Kristen. Dalam menjajah mereka mendirikan lembaga-lembaga untuk membuat buku-buku Bible. Dalam menjajah mereka mendirikan rumah-rumah ibadah yang mereka sebut ya Kristen, gereja. Lalu kita mau menyembunyikan identitas Kristen sebagai agama penjajah itu dengan cara apa kira-kira? Pendetanya nggak sadar tuh. Kalau ia mengajarkan dan memberikan gereja dan memberikan kitab suci dan mengajarkan mereka untuk panen perpuluhan, itu adalah warisan penjajah. Nah, jadi saya mengatakan kalau pendeta mengatakan Islam itu agama penjajah, Islam itu agama teroris, itu sama dengan pendeta tidak menginginkan jemaatnya menjadi waras. Mereka menginginkan jemaat tetap gila dengan mengatakan ajaran mereka ajaran kasih, sedangkan agama Kristen keluar dari cangkangnya Romawi itu dengan cara penjajahan. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, bom Hiroshima dan seterusnya, itu pelakunya adalah beragama non-Islam. Saya kira gitu, Bang. Perkataan Pak Juma mungkin nanti akan saya simpan ya. Silakan. Saya pikirkan. Jadi Bang Juma pernah berkata kalau beragama itu harus memakai akal. Betul. Iya. Saya hampir sering juga nonton acara Pak Juma. Terima kasih, Pak. Kalau untuk berpindah agama, karena banyak yang harus diselesaikan. Betul. Iya, jadi saya terima kasih untuk sarannya buat Pak Juma dan semuanya. Saya di sini bukan untuk berdebat ya, Pak ya. Iya, nggak apa-apa, Bang Thomas. Saya suka cara Anda bertanya, saya senang. Silakan. Ya, itu aja. Jadi kalau memang perkataan Pak Juma merasa benar, ya saya benarkan. Tapi memang kalau pendeta itu merasa benar, ya saya benarkan juga gitu loh Pak Juma. Iya. Iya, mungkin nanti di pas minggu apabila dia mengatakan agama Islam itu, biasanya dia sering-sering begitu di gereja manapun. Cuma saya yang berani loh Pak Juma yang bicara seperti ini. Kalau kita menyinggung tentang Islam, Islam itu agama yang rasis. Jadi kalau tadi perkataan Pak Juma itu bisa untuk ini,
biar nanti saya cocokkan dengan pendeta itu gitu loh Pak Juma untuk Iya, semuanya. tolong aja disampaikan. Ada pertanyaan dari Bang Suma untuk pendeta. Sampaikan bahwa penjajah yang datang ke Nusantara itu mewariskan masjid atau mewariskan gereja. Coba aja tanya kepada pendeta. Mungkin itu bisa membantu pendeta untuk jangan nipu jemaat. Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama Bang. Salam sejahtera buat kita semua. Makasih ya Pak Juma. Makasih Saudara Thomas. Next ada Ibu Maya Ibrahim. Selamat malam, assalamualaikum kalau muslim. Guys, janganlah kalian serius sekali aku bilang cek kodam gitu. Siapa juga mau cek kodam? Emang ada yang percaya cek kodam sama aku? Orang main-main aja kok, supaya nggak serius-serius sekali. Ibu Maya, silakan Ibu Maya. Selamat malam, assalamualaikum. Syirik itu iyalah. Tapi yang di sini cuma mau cek kodamnya sama aku dan main-main aja. Saya malah menganggap cek kodam itu artinya banyak di antara teman-teman yang mendaftar TNI. Bukan Bang. Ternyata bukan. Apa tuh? Apa jin-jin gitulah pokoknya. Waduh. Mana ada yang percaya? Mending kalian cek dompet sama aku. Nah, itu pasti terbukti 100%. Kupastikan dompet kalian saat ini kosong. Harganya ada 38.000, terus kalian WA teman kalian untuk nambahin 12.000 biar bisa narik 50.000. Pasti semuanya kayak gitu. Nasib kita sama. Oke, next hotel yang lain. Nggak ada lagi nih hotel Bang. Ya sudah, iklankan aja lagi kingkernya, iklankan yang kingker. Udah jam 4 pun di sini. Ya buat teman-teman, oh ini ada, kita sapa dulu Peta Lempu. Assalamualaikum Peta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya daripada kita cek kodam, mending kita cek skincare. Apakah malam ini sudah laku? Sampai berjumpa. Wah, cuman gitu aja Bang. Disapa dulu, Peta Lempu disapa dulu beliau. Assalamualaikum Peta, gimana kabarnya? Aman kalontong? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lo sih nggak nelpon, udah habis. Udah minggu depan ya Peta. Ya, selamat malam. Malam Pak, apa kabarnya Pak? Baik-baik Kos. Alhamdulillah. Ya aku mau nanya Pak, tadi aku sempat baca komen yang pas Bang Juma bilang Kristen itu apa yang tadi bilang sebelumnya yang diskusi sama Bang Juma agama kasih. Cuman di situ Pak Esau komen di bawah agama kasihan. Kok bisa komen gitu Pak? Jangan-jangan udah mulai sadar kayaknya Pak ya. Mungkin malam ini bolehlah kita. Beliau ini penganut ini Nasrani, bukan Kristen. Baik. Ya boleh Pak, asyhadu. Silakan Pak, apa pertanyaan yang disampaikan Pak Esau? Baik. Ya tadi saya ngomong kepada pihak Kristen ya memang agama kasihan gitu. Jadi kita tanpa melihat literasi kesejarahan bahwa ajaran kasih itu kayaknya hanya slogan aja. Betul. Ya mungkin saya mau pertanyakan begini Bang Juma. Ada suatu diksi yang memang menjadikan suatu pertanyaan apakah ini memang dari Quran atau dari hadis. Karena ini kan memang satu pemahaman yang memang saya tidak tahu. Yang mana tuh Bang? Yang menandakan bahwa ada dua nabi yang masih dianggap belum wafat, yaitu Isa al-Masih atau Isa al-Masih dan satu lagi Khidir. Nah, pertanyaan saya, literasi Nabi Khidir ini masih hidup atau belum wafat?
itu adalah suatu pemahaman dari tafsir atau memang dari Quran. Karena dari literasi yang saya pahami dari beberapa ulama salaf terjadi perdebatan masalah mahal ini. Karena sebagian yang saya pahami kalau memang betul dia masih hidup, makanya waktu terjadinya perang di zaman Baginda beliau pasti membantu. Gitu. Hanya itu sih yang saya pertanyakan dalam hal hadis atau narasumbernya atau sumber primernya dari Quran apa dari hadis? Iya. Jadi kalau berbicara mengenai Nabi Khidir, Al-Quranul Karim itu bercerita di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ya. Tapi di situ kemudian tidak dijelaskan secara gamblang bahwasanya beliau Nabi Khidir ini masih hidup sampai hari ini. Dalam arti kata sesuai dengan pemahaman orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Khidir masih hidup. Hanya saja kalaupun sebenarnya Nabi Khidir ini masih hidup, maka dipastikan akan datang menghadap Rasulullah dan mengikuti beliau menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ini bukan menjadi nabi baru yang kemudian diutus. Jadi saya mengatakan kalau Nabi Khidir itu masih hidup, itu tidak ada data akurat yang menyatakan itu. Karena di dalam hadits riwayat Muslim bahkan diterangkan tidak ada satu jiwa pun yang bernapas, dia telah hidup selama 100 tahun lalu dia sekarang masih hidup. Jadi banyak data kemudian yang menceritakan itu. Dan tidak ada sumber yang akurat yang mengatakan dengan pasti bahwa beliau Nabi Khidir ini itu masih hidup sampai hari ini dalam arti kata seperti jasad ya, jasadnya lengkap seperti kita layaknya manusia. Hanya saja dalam Al-Quran menceritakan tentang Nabi Musa, perjalanannya dengan Nabi Khidir itu lengkap di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Saya sendiri tidak berani mengatakan bahwasanya Nabi Khidir itu masih ada di tengah-tengah kita. Tetapi Nabi Khidir itu sudah pasti ada di sisi Allah selayaknya kemudian nabi-nabi yang lain. Seperti itu, Bang. Ya baik Pak, berarti artinya saya sepakat dengan Bang Zuma ya. Karena literasi nubuatan tentang suatu pemahaman keimanan tentang Nabi yang memang belum wafat itu hanya satu dari baginda, yaitu Isa al-Masih atau Isa al-Masih. Dalam hal ini kesepahaman Bang Zuma dengan beberapa ulama salaf ternyata betul tidak mengaminkan, karena tidak ada yang abadi, apalagi itu kan hanya seorang Rasulullah, pasti ada batasan umur dan memang wafat. Nah inilah yang menjadikan pematahan suatu pendapat yang memang beberapa diksi atau informasi yang bertemu dengan Khidir, dengan Nabi ini di suatu masa atau di suatu ini tertolak karena memang literasinya sangat lemah dan bisa dikatakan kurang lengkap lah. Iya. Nah, menyambung apa yang tadi Bang Zuma narasikan, ada suatu diksi perbedaan antara Anda dengan saya di dalam suatu pemahaman keadilan Elohim di dalam alam kubur sana. Karena kami tidak mengenal ada yang namanya siksa kubur atau nikmat kubur. Kami itu suatu bentuk keadilan Elohim di dalam umat-umatnya. Pengadilan atau kehakiman itu hanya satu kali. Begitu mereka umatnya memang bersalah ya, layaknya neraka lah dia disimpan. Tapi kalau memang dia sesuai dengan ajaran yang memang bagus, ya itu adalah akhirnya adalah surga. Jadi artinya tidak ada satu pemahaman di kami yang menyatakan adanya siksa kubur atau nikmat kubur.
Karena ini adalah bentuk kenikmatan dan bentuk hukuman itu hanya satu kali. Mungkin itu cuma yang memang satu narasi yang memang ada di keimanan kami. Terima kasih. Iya. Jadi gini, saudara saya gini. Kalau kita berbicara mengenai hari penghakiman, itu penghakiman belum terjadi. Karena manusia masih ada yang hidup di atas muka bumi. Perjalanan kehidupan manusia itu, kalau dalam ajaran agama Islam, singkatnya dunia, alam barzah, lalu kemudian padang mahsyar, lalu surga atau neraka. Pada mahsyar ini maksudnya penghakiman. Nah sekarang kita belum masuk ke masa penghakiman. Jadi orang-orang yang mati ini di mana? Mau masuk surga belum dihakimi, mau masuk ke neraka belum dihakimi, berarti dia ada pada satu alam. Alam antara dunia dan alam kebangkitan atau hari penghakiman. Nah, inilah yang disebut dengan alam barzah, alam penantian, alam kubur. Di sana belum mendapatkan siksa selayaknya siksaan orang-orang yang ada di neraka, dan belum mendapatkan kenikmatan selayaknya kenikmatan orang-orang yang ada di surga. Tetapi di masa penantian ini, kuburan itu atau alam barzah orang per orang ini bisa jadi salah satu taman dari taman surga, bisa jadi salah satu lembah neraka dari lembah-lembah yang ada di neraka, atau macam-macam yang ada di neraka. Orang meninggal itu enggak langsung dihakimi. Orang meninggal tidak langsung ke surga. Orang meninggal tidak langsung ke neraka, tetapi berada di alam penantian yang disebut alam barzah atau Seol. Ya. Nah, dengan demikian bahwasanya ketika saudara mengatakan tidak ada siksaan, tidak ada kenikmatan setelah kematian, ya saya rasa juga itu masih perlu dikaji lebih dalam. Karena kenapa? Belum ada orang ke surga, belum ada juga orang ke neraka. Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 29, orang semua akan dibangkitkan untuk dihakimi. Orang yang benar dihakimi untuk masuk ke surga, orang yang sesat akan dibangkitkan untuk dihakimi lalu masuk ke dalam neraka. Lalu di dalam kitabnya orang Yahudi, Daniel 12 nomor 2 sampai nomor 3 dijelaskan begini. Banyak orang yang tidur di dalam debu tanah akan terbangun. Ada yang mendapat hidup yang kekal, ada yang mendapat malu dan kehinaan yang kekal. Ada orang yang berakal budi, ada yang bersinar seperti terangnya langit, dan orang-orang yang menuntun banyak orang kepada kebenaran, mereka seperti bintang-bintang selama-lamanya. Artinya, orang-orang yang dianggap tidur di dalam debu ini adalah orang yang hidup di alam barzah. Dan akan terbangun nanti. Ada yang mendapatkan hidup yang kekal berupa surga, dan ada yang mendapatkan malu dan kehinaan yang kekal berupa neraka. Nah, seketika itu orang masuk ke dalam kubur tidak langsung ke surga, tidak langsung ke neraka. Dia masa pemberhentian dulu, namanya alam barzah. Seperti itu, Bang. Ya. Artinya dengan kehadiran dan kemahadiran Elohim di dalam pemahaman kami, kematian adalah suatu hal penantian. Yang saya paham, yang dimaksud dengan nikmat dan siksa kubur, yang pemahaman dari kami adalah orang yang memang beriman, dia merasakan sebentar. Kalau orang yang tidak baik, dia merasakan sangat lama. Hanya itu yang ada di dalam pemahaman kami. Jadi tidak ada yang namanya secara ini bentuk keadilan Elohim ditunjukkan. Karena dua pintu ini belum terbuka. Dan hanya Elohim yang memerintahkan siapa yang berhak memasuk ke darah salam itu atau surganya yang kita inginkan sebagai hasil keimanan kita di dunia ini.
Mungkin itu dari saya Pak Juma. Iya, secara hikmat itu ada kesamaan. Ibarat kata gini Bang, orang dimasukkan kemudian ke dalam ruangan sempit, lalu di dalam ruangan sempit itu ada harimau yang sangat ganas, sangat buas. Orang ini disimpan di dalam, disuruh menunggu kemudian 1 minggu. Kira-kira orang yang ada di dalam ruangan sempit bersama dengan harimau 1 minggu ini, itu singkat atau lama? Menunggu 1 hari itu singkat atau lama? Orang yang hidup dengan harimau dalam 1 ruang, di ruang sempit, di kandang bersama, lama ndak atau cepat kali dalam 1 hari itu? Ya lama lah. Lama. Tapi kalau ada orang yang masuk ke dalam ruangan berdua dengan gadis yang sangat cantik, masih muda, cantik sekali, matanya jeli, senyumnya aduhai, dikurung bersama dengan laki-laki, ya, berdua dia di sana. Lalu mereka disimpan di situ selama 1 minggu. Perasaan laki-laki ini setelah 1 minggu itu singkat kali atau lama kali Bang? Ya kalau ilustrasinya dibarengi dengan makhluk lagi ya terasa sebentar. Kan masalahnya prianya mengatakan, "Oh Pak Polisi, penjarakanlah aku 1000 tahun." Kan gitu ya. Yang penting sama dengan si fulan yang tadi, 1000 tahun pun aku tak apa. Tapi Tuhan mengatakan, sudah tiba saatnya, jangan khawatir, ada tempat yang terindah dan kamu hidup kekal di dalamnya, yaitu jannah yang kusiapkan untukmu. Tapi kalau yang 1 minggu bersama dengan harimau, mengeluh dia, meraung-raung dia, "Oh Tuhan, Pak Polisi, keluarkan saya dari sini, saya siksa." Polisinya mengatakan, "Ini belum apa-apa, ini baru sel. Penjara menunggumu, lebih dahsyat lagi di sana." Allah mengatakan ini belum seberapa. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Ini belum apa-apa. Ini masa penantian, ini baru buah-buah, ini baru bunga-bunganya ini. Ini baru apa istilahnya itu? Baru bunga-bunga, ini baru riak-riak kecilnya. Ada tempat di mana sudah kusiapkan kamu kekal di dalamnya. Dan kau tidak akan mati dan kau akan merasakan siksaanku detik demi detik tanpa ada ujung pangkalnya, tanpa ada lagi kehidupan setelahnya. Kamu hidup selama-lamanya di situ. Nah, itulah penggambaran alam barzakh, alam kubur. Makanya rentetan dari pertanyaan ini di awal tadi, orang yang malas ibadah, ya ayo rajin-rajinlah beribadah. Karena gadis yang saya maksud tadi adalah amal ibadah kita. Dan harimau yang saya maksud tadi adalah dosa-dosa kemaksiatan kita. Dialah 2 makhluk yang akan menemani kita. Kalau bukan harimau, ya anak gadis manis. Itu penggambaran aja. Jangan pula ada yang berpikir pendek. Waduh, kata Bang Suma, di alam kubur itu ada gadis cantik. Udah mati aja lah aku, bunuh diri lah dia. Jangan pula kayak gitu. Lanjut Bang. Ya baik. Ya dalam hal ini memang salah satu literasi yang memang tidak ada adanya kesamaan antara pemahaman di akhir zaman dari kehakiman itu adalah sesuatu yang memang final ya. Jadi memang berbuat baik sesuai dengan apa yang kita ajarkan membuahkan hasil yang baik. Benar. Itulah yang saya tahu ya, apalagi Bang Suma dengan tausiah yang memang atau ceramah yang sangat mengedukasi. Alhamdulillah. Pemahaman masa di akhir penantian. Oke, mungkin itu aja Bang Juma, karena ini sudah malam, saya izin pamit. Iya Bang. Iya, makasih saudaraku, Masya Allah.